Langkah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Ini apa pendapat Bapak soal kasus Verdi Sambo yang sekarang lagi heboh? Dan dari kasus ini banyak firman Tuhan yang diberitakan lewat orang tua Brigadir J dan Baradae dan pengacara dari Brigadir J itu sendiri. Nah, apa ada rencana Tuhan yang luar biasa lewat kasus ini atau bagaimana menurut Bapak Pendeta sendiri? Mohon dijelaskan lewat sisi firman Tuhan. Oke, iya. Jadi kasus yang menimpa almarhum Brigadir Joshua, dan kita sudah ikuti semua bahwa memang Pak Sambo dan rekan-rekan, bahkan istri sudah jadi tersangka ya. Lalu Anda bertanya, apakah ini juga menjadi momen di mana keluarga bersaksi? Ya, faktanya seperti itu kan, seperti yang kita lihat bahwa memang keluarga Brigadir J kan akhirnya bersaksi. Siapa namanya? Pak Kamarudin Simanjuntak juga sering tuh di acara-acara televisi dan lain sebagainya. Ya, dia menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya melihat bahwa orang-orang ini luar biasa ya. Dalam dalam kondisi terluka seperti itu. Kondisi sakit seperti itu. Kondisi yang tidak mudah dialami oleh orang tua manapun ya. Atau keluarga manapun. Saya yakin tidak mudah itu. Itu sulit sekali sebagai manusia. Tapi yang menurut anggapan kita itu sulit sekali sesuai fakta, sehingga Bapak juga bisa bertanya ya, dan dalam pertanyaan Bapak kasih tahu bahwa mereka beritakan Injil, maka menurut saya pasti ada Tuhan di balik ini ya. Ada Tuhan di balik semua ini ya. Pasti Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha melihat ya. Tapi saya selalu ingatkan bahwa orang percaya itu kita diingatkan bahwa kehendak Tuhan itu kan ada dua ya. Ada kehendak Tuhan yang bersifat tersembunyi. Ada kehendak Tuhan yang bersifat dinyatakan. Saudara bisa lihat itu di Ulangan 29 ayat 29. Ya, segala hal yang tersembunyi atau hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan itu ialah bagi kita. Ya, jadi memang dalam rencana Allah yang tersembunyi itu ya kita tidak mudah memahaminya. Bahkan tidak bisa memahaminya kalau bukan Tuhan yang menolong kita untuk memahami hal-hal yang tersembunyi itu, saudara-saudara. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu pencipta dan kita ini ciptaan. Tuhan itu tak terbatas. Kita ini ada batas, saudara-saudara. Tuhan maha besar, kita ini kecil. Nah, soal bencana-bencana seperti itu, saya percaya itu atas seizin Tuhan ya. Bahkan kalau ada orang dibunuh sekalipun, ya itu pasti ada atas seizin Tuhan itu. Ya, saya pakai kata seizin supaya lebih mudah dicerna ya. Karena banyak orang tidak mampu menerima kalau bilang, oh Tuhan tentukan. Walaupun faktanya Tuhan tentukan, tapi ya kita atas seizin Tuhan lah ya. Brigadir Joshua tuh orang Kristen, dan janji untuk orang Kristen itu apa sih? Tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak ada burung pipit kecil jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Apalagi manusia. Ya, Brigadir Joshua itu nama ambil dari Alkitab. Dari kesaksian keluarganya kita tahu bahwa keluarga ini keluarga orang beriman. Dalam konteks agama Kristen. Tapi kata siapa kalau beriman tidak bisa mati, mengerikan? Bisa. Buktinya Joshua sudah meninggal. Stefanus itu cinta Tuhan luar biasa, dirajam dengan batu sampai mati. Petrus itu disalib terbalik. Ya, Lukas itu kalau tidak salah menurut sejarah digantung mati di Yunani. Ya, Thomas ditombak mati di India. Kalau tidak salah Markus ditarik dengan kuda di kota Alexandria sampai mati. Ya, belum lagi Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya. Yakobus saudara, Yohanes juga dipenggal, dibunuh oleh Herodes. Yohanes menurut tradisi pernah digoreng hidup-hidup di kuali besar di Pulau Patmos. Ya, tapi tidak apa-apa. Dan yang paling mengerikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Dan Tuhan Yesus dibunuh itu ditentukan atau tidak? Ditentukan. Mari kita lihat dasarnya ya. Di ayatnya yang ke Kisah Para Rasul ya, pasal
ayat 27-28 ya. Dikatakan demikian, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Untuk apa? 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi ternyata Pilatus, Herodes, bangsa-bangsa yang melawan Yesus sampai membunuh Yesus. Ayat ini berkata di ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Tapi saya harus beri keterangan ini ya, saudara yang bertanya dan semua pendengar setia, bahwa kalau saya menjelaskan seperti ini, jangan diartikan bahwa kebebasan manusia itu bisa dicampur adukan dengan kedaulatan Allah ya. Memang ini dua hal tidak bisa dipisahkan, tapi ini juga berdiri sendiri-sendiri. Ini memang penuh dengan misteri. Allah merancangkan, tetapi manusia melakukan berdasarkan kehendak mereka. Ketika Herodes, ya orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan Yesus, mereka bunuh Yesus. Dari sisi manusia, mereka melakukan berdasarkan kesadaran mereka. Begitu juga ketika Yudas menjual Yesus, mengkhianati Yesus, mereka melakukan dengan kesadaran mereka sendiri. Kalau kita bandingkan di dalam perjanjian lama, Alkitab berkata Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Tapi di data yang lain dikatakan Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Jadi memang ini dua hal yang hampir semua teolog tidak mendapatkan benang merah. Ini bersifat tersembunyi. Nah, kembali lagi kepada ada kehendak Allah itu yang tersembunyi, saudara-saudara. Jadi kalau Anda bilang bagaimana kasus Pak Sambo ini, dari sisi data pembanding yang saya munculkan tadi, misalnya dengan terbunuhnya Tuhan Yesus saja, itu orang-orangnya ditentukan. Maka saya percaya terbunuhnya almarhum Brigadir J itu juga pasti ditentukan oleh Tuhan. Tetapi mereka yang membunuh, ya kasusnya sedang diusut supaya lebih terang benderang. Mereka yang membunuh itu tetap mereka melakukannya berdasarkan kebebasan mereka sendiri. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan kebebasan mereka itu. Nah, itu cara menjelaskannya. Ya. Tetapi yang Anda tekankan justru menarik nih pertanyaan ini, bahwa di tengah-tengah kesakitan, duka cita, ya perkabungan yang begitu luar biasa, tapi kalau orang tua Brigadir J masih bisa bersaksi, oh haleluya, saya diberkati, saya harus akui ya. Nah, apalagi si pengacaranya itu Pak Kamarudin Simanjuntak bersaksi juga. Menurut saya itu luar biasa, saudara-saudara. Sangat mudah bagi orang bersaksi saat ada sukacita, ya, naik pangkat, gaji naik, lagi sehat, ya, mau nikah, itu orang bisa bilang haleluya, God is good in all the time, iya kan? Tapi kalau orang ada dalam masalah, duka cita segala macam, lalu orang tetap bersaksi, oh beta harus beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang bekerja dalam diri orang itu begitu rupa, sehingga bagi dia mau suka mau duka, asal roh Tuhan ada padaku, haleluya, aku akan menjadi saksi yang luar biasa, ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ya, yang bertanya maupun pendengar sekalian. Ya, Tuhan memang mau dalam setiap peristiwa kehidupan kita, setiap kisah kehidupan kita, setiap proses kehidupan kita, kita harus tetap ingat peran kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, harus tetap bersaksi, harus katakan kepada dunia, Tuhan tidak pernah salah. Ya, harus dengan kekuatan Tuhan berkata kepada orang-orang yang menyakiti kita, Tuhan mengampunimu. Tapi juga kita tidak boleh meremehkan kesucian dan keadilan Allah. Maksudnya apa? Mereka yang bersalah harus tetap ikut proses yang ada. Mereka yang bersalah harus ditindak seadil-adilnya. Sebab kalau kita bilang kita mengasihi mereka, yang misalnya ada kasus-kasus yang sampai jatuh hukuman mati. Kalau memang jatuh hukuman mati, ya itulah aturan. Hukum Alkitab pun ada hukuman mati. Hukum di negara-negara termasuk Indonesia ada hukuman mati. Jadi kalau orang dihukum mati ya biasa saja. Ya, saran saya sebelum ditembak mati atau hukuman mati seperti apa, dia bertobat dulu, terima Yesus. Makanya saya tawarkan diri, kalau
ada orang-orang terpidana mati, mereka mau dilayani, mau terima Yesus, saya siap jadi tenaga sukarela untuk melayani mereka, untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kelak mereka mati pun, mereka mati sebagai bentuk penghukuman, tapi jiwa mereka diselamatkan. Seperti itu Pak jawaban saya, Tuhan berkati. Terima kasih.